Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat yang agung, nikmat iman, Islam, demikian juga kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk memenuhi salah satu panggilannya, yaitu melaksanakan sholat subuh, terutama bagi laki-laki adalah sholat subuh secara berjamaah. Semoga kita tergolong ke dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diberikan kabar gembira bagi siapa saja yang bisa menempuh kegelapan untuk memenuhi panggilannya, yaitu sholat Isya dan sholat subuh, sehingga kita terhindar dari sesuatu yang mengerikan, yaitu kemunafikan. Karena salah satu di antara tanda kemunafikan adalah di mana dirinya diberatkan dalam melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk bisa melaksanakan itu semuanya, dan semoga diistiqomahkan sampai akhir hayat kita, sehingga menjadi bekal agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kemudian sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita semuanya yang berusaha istiqomah mengikuti jejak langkahnya, bersolawat kepadanya, merutinkan solawat walaupun hanya pagi 10, sore 10, tapi setidaknya kita berusaha agar termasuk kepada golongan umatnya yang pada akhirnya di hari kiamat kita dapat syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah rangkaian ibadah yang kita lakukan dari malam yang bangun sepertiga malam, alhamdulillah, kemudian bisa sholat tahajud yang semoga janji Allah dapat kita raih maqaman mahmuda, ya, diberikan makom yang terpuji baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Kemudian kita juga alhamdulillah dapat melaksanakan sholat qobliyah, ya, subuh, sholat sunnah, ya, fajar, ya, ataupun sholat tahiyatul masjid, yang mana walaupun itu bentuknya sunnah, tapi masya Allah, tabarakallah, ya, Rasulullah SAW memberikan gambaran yang luar biasa bahwa sholat sunnah sebelum subuh itu selain daripada sholat sunnah rawatib, ya, daripada 10 atau 12 rakaat yang menyertai sholat wajib kita, juga merupakan hal yang luar biasa, yang mampu melaksanakan itu mendapatkan keagungan yang luar biasa, mendapatkan dunia dan seisinya. Dan bagaimana kalau begitu sholat subuhnya itu sendiri? Tentu lebih dahsyat lagi yang dapat melaksanakan sholat subuh, apalagi dalam sholat subuhnya ini berjamaah. Selain sholat subuhnya itu sendiri, kemudian disertai dengan berjamaah, yang mana kalau berjamaah itu 27 derajat, yang mana dikatakan satu derajatnya saja jaraknya sampai 500 tahun, ya, bisa dibayangkan
ya 25 derajat atau 27 derajat dalam riwayat lain itu bagaimana jaraknya, bagaimana jauhnya. Bisa terbayangkan jauh sekali jarak antara orang yang bisa mengistiqomahkan sholat berjamaah di masjid dengan yang di rumah. Sewaktu sholat saja tentu sangat jauh sekali bandingannya. Maka bersyukurlah bapak-bapak khususnya dan ibu, alhamdulillah di waktu subuh ini juga hadir untuk mendengarkan taklim, bahwa dengan berjamaah ini adalah sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan, dan ini amanah bagi kita semuanya untuk bisa memakmurkan masjid, ya, terutama dalam melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ya, semoga Allah berkahi kita semuanya, Allah mampukan kita semuanya istiqomah. Juga kita di pagi hari ini setelah sholat subuh kita isi dengan zikir, ya, yang mana zikir itu diawali dengan ya istighfar kepada Allah agar sholat kita bisa sempurna, ya, istighfar 3 kali dan seterusnya. Banyak hal di antara zikir-zikir itu, padahal dalam sholat itu saja ketika kita sholat semuanya adalah pengampunan dosa-dosa, ditambah dengan zikir juga kita beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena barangkali dalam sholat kita ada hal-hal yang kurang, ya, dan kita sadar itu. Dalam sholat barangkali ada gerakan yang belum sempurna, ada kehusuan yang masih berapa persen tingkatannya, sehingga selepas sholat kita tutup dengan istighfar. Bahkan kita membaca ya zikir-zikir yang lainnya, baik itu subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Jadi semuanya kalau digenapkan jadi 100, yang mana kata baginda Rasulullah SAW, yang merutinkan itu maka dosa-dosanya sebanyak buih di lautan Allah akan hapuskan, ya. Demikian juga ayat kursi kita baca, di mana ayat kursi itu tidak ada pembatas bagi dirinya dengan Allah melainkan kematian. Artinya yang merutinkan ayat kursi memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan zikir-zikir seterusnya, semoga amal ibadah kita itu yang baik yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tingkat keikhlasan yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan semaksimal yang kita bisa, karena kita prosesnya adalah mukhlisina lahuddin, bukan mukhlasin. Ya, kalau orang yang mukhlasin, ya Allah jadikan dia ikhlas, ya, para nabi dan rasul, orang-orang pilihan, para wali Allah. Adapun kita adalah orang-orang yang berusaha ikhlas, ya, mukhlisina lahuddin, yang memang berusaha untuk ikhlas. Dan di antara golongan manusia itu kan ada mujarrodin, dalam kaidah ya istilah tasawuf itu ada 2 kelompok orang. Ada yang disebut dengan mujarrodin, ada yang disebut dengan muktasabin. Yang mujarrodin ini bagian orang-orang yang mukhlasin tadi, orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, langsung dirinya adalah ikhlas, dibersihkan oleh Allah seperti para nabi dan rasul tadi. Adapun muktasabin adalah orang yang memang berikhtiar untuk mencapai itu, ya, berikhtiar untuk mencapai itu. Maka kita barangkali, ya, wallahu alam, karena barangkali di antara kita ada yang Allah ikhlaskan, ya. Tapi saya pribadi melihat bahwa diri saya pribadi adalah masih proses untuk itu, ya, mukhlisin, masih proses mengejar keikhlasan, ya. Dan memang itu terasa sekali dalam beramal. Terkadang banyak hal-hal yang mencampuri itu sehingga memunculkan kondisi-kondisi ujub, ya, sum'ah, takabur, riya, ya, penyakit-penyakit hati yang lain-lainnya, dan itu tentunya akan menodai keikhlasan kita. Nah, dan dari hal-hal itu semua kita berlindung kepada Allah agar kita bisa istiqomah, ya, insya Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita semoga tergolong pada doa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang barangkali kita sering dengar dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, doa baginda Rasulullah bagi orang-orang yang mampu bangun pagi dan gak tidur lagi, gitu ya. Habis subuhnya tidur lagi, emang boleh ustadz? Ya kalau kecapean emang gak apa-apa, dan gak haram, ya. Jadi habis subuh tidur lagi emang gak haram, tapi rugi, gitu ya, rugi banget, gitu ya. Ada istilahnya, jangan sampai
rezeki dipatok ayam katanya gitu ya, karena ayam kadang-kadang lebih dulu bangun daripada kita gitu ya. Sedangkan kita lebih belakangan gitu. Apa doa Rasulullah SAW itu bagi orang-orang yang bisa mengisi aktivitas paginya dengan baik? Maka beliau sabdakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Nah, dan alhamdulillah kita isi ba'da subuh ini, bahkan di weekend ya, di hari Ahad yang pada umumnya orang-orang barangkali sebelum subuh udah pada berangkat ke tempat rekreasi ya, hari weekend ini ya udah macet-macet gitu, biar menghindari macet gitu, berangkatnya sebelum subuh, kadang subuh-subuh, sampai bela-bela nggak berjamaah di masjid gitu ya, untuk supaya tidak terjebak macet gitu misalnya. Namun alhamdulillah kita bisa mengisi waktu subuh ini dengan kegiatan yang luar biasa, taklim. Dari taklimnya sendiri sudah sering dibahas oleh para guru kita, keutamaan yang luar biasa, terlebih di waktu subuh. Nah, semoga keberkahan itu didapatkan oleh kita semuanya, dan keberkahan yang dipancarkan oleh masjid ini, Masjid Jami Al-Muntaqin, bisa juga memancarkan keberkahan untuk keluarga kita di rumah masing-masing, juga terlebih bagi masyarakat sekitar. Nah, sehingga ketika masyarakat sekitar semuanya itu mendapatkan nilai-nilai keberkahan, maka insya Allah semuanya akan terjadi hal-hal yang luar biasa, yang tentu akan menjadi bagian dari kaidah baldatun thayyibatun warabun ghafur insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak sadar, dihayati atau tidak, kita sehari semalam tidak kurang dari 17 kali memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dalam salat-salat kita minimal salat wajib. Apa kalimatnya itu? Di surat Al-Fatihah kita memohon hidayah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Hidayah baik dalam bentuk petunjuk atau dalam bentuk bimbingan. Yang mana hidayah ini kita harapkan kepada Allah, walaupun kita sudah dianugerahkan oleh Allah beragama Islam dan meyakini ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ternyata kita diberikan panduan oleh Allah bahkan tidak kurang dari 17 kali untuk memohon itu. Ada apa di balik ini semuanya gitu ya? Padahal kita sudah menerima Islam dan sudah melaksanakan syariatnya, tapi tetap dibaca oleh kita setiap hari, bahkan kalau ditambah dengan sholat sunnah, bahkan kalau kita tambah dengan sebelum membaca Al-Quran dan seterusnya, apalagi yang terlebih ketika mendoa Al-Fatihah, ketika doa Al-Fatihah gitu, berapa banyak kita memohon hidayah kepada Allah, sadar atau tidak sadar kita mohon hidayah kepada Allah. Dan ternyata hidayah ini adalah bagian yang harus kita yakini, bahwa hidayah bisa didapatkan oleh kita dengan ikhtiar ataupun dengan anugerah. Ya, hidayah ini berkaitan juga dengan seperti halnya mukhlas dan mukhlis. Seperti halnya tadi muktasabin dengan mujarodin. Maka bagian hidayah ini masuk pada bagian keimanan kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada qada dan qadar. Di mana ketika kita sebutkan qada atau sebutkan qadar salah satunya, maka itu saling berkaitan. Apabila disebutkan dua-duanya, maka memiliki makna tersendiri. Dan kita yakin terhadap qada dan qadar atau takdir yang Allah gariskan kepada kita. Di mana takdir yang Syekh Bajuri ya, beliau memberikan dua bagian takdir atau qada ini pada dua bagian. Ada takdir yang bersifatnya mubrom, ada yang bersifatnya adalah mu'alaq. Nah, mubrom ini sesuatu yang sudah tidak mungkin berubah lagi. Tentu dengan kehendak Allah pasti berubah karena Allah Maha berkehendak.
Kalau takdir mu'allaq, manusia diberikan peluang untuk bisa berikhtiar dalam memperbaiki kondisinya. Misalnya seorang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa hari itu akan kecelakaan. Tapi sebelum berangkat dia berdoa kepada Allah, dia berikhtiar segala macam dengan berbagai ikhtiarnya gitu ya. Dengan pakaian yang safety, motor yang sudah diservis dan seterusnya, misalkan kalau pakai motor atau pakai mobil dan seterusnya. Tapi dan dia berdoa kepada Allah agar di jalannya diselamatkan. Nah, proses itu diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasaan kita untuk mengondisikan itu. Dan pada akhirnya ketika sudah dicatatkan dia kecelakaan, bisa terjadi kecelakaan dan kemungkinan kecelakaan atau bisa berkurang. Nah, di situ yang seringkali dikatakan oleh para ulama adanya takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Seperti halnya kita berilmu atau tidak. Ya. Kalau orang yang bodoh tapi nggak belajar itu sepertinya berkaitan dengan bagaimana ikhtiarnya. Kalau seorang tidak mau dengar kajian, tidak mau baca, tidak mau mencari ilmu dan seterusnya, ya akan ada pada kebodohan seterusnya. Nah, maka itu bagian dari mu'allaq, ya, bagian yang harus perlu diikhtiarkan. Nah, demikian hidayah. Hidayah itu juga ada yang Allah langsung kasih, ada juga yang memang Allah berikan ikhtiar dengan proses tanda-tandanya. Nah, karena bagian kita itu meyakini bahwa takdir itu ada. Tidak seperti orang Qadariyah yang menafikan takdir, bahwa tidak ada takdir, yang ada adalah usaha manusia saja. Ataupun Jabariyah. Jabariyah itu lebih kebalikannya, bahwa semua itu ya Allah aja gitu ya. Dia jadi tukang mabok, ya ini kehendak Allah gitu. Dia tukang zina, ini kehendak Allah gitu. Udah gitu aja alasannya. Itu Jabariyah. Namun kita ada pada posisi yang mana Allah berkehendak dan kita pun ada peluang untuk berproses. Dan itu bagian akidah yang harus kita yakini. Ahlussunnah wal Jamaah ada di situ. Dan hidayah ada bagian di situ. Kita memohon kepada Allah atas hidayah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Mu'jamul Fahros, beliau sampai menghitung ya, jumlah kata hidayah dalam Al-Quran itu ada sebanyak 306 kali. Berarti ini mengandung rahasia yang luar biasa karena disebutkannya banyak banget ya, menunjukkan ada hal yang luar biasa di balik hidayah itu ya. Kemudian hidayah ini ketika melihat hidayah maka Al-Maraghi ya, dalam tafsir beliau yang sering kita ketahuinya adalah tafsir Al-Maraghi. Beliau memberikan definisi dan tingkatan hidayah itu pada 4 tingkatan. Dalam arti petunjuk yang Allah berikan kepada setiap makhluk itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah hidayatul wijdan. Dalam bahasa lainnya juga disebut dengan hidayah ilham. Ya. Atau juga ada yang mengatakannya hidayah algorizah. Maknanya adalah berkaitan dengan naluri dan insting makhluk. Maka petunjuk-petunjuk itu sudah hadir dan ada sejak dia lahir. Ya, petunjuk-petunjuk itu. Contoh seseorang lahir bayi, ketika sakit dia nangis tanpa diarahin sama ibunya, kalau sakit nangis ya. Enggak, dia udah pasti nangis kalau sakit. Terus kalau dia haus, dia langsung tanpa diarahkan akan mencari susu ya, air susu ibu gitu ya. Nah, demikian juga makhluk lainnya, hewan dan seterusnya diberikan insting itu ya. Dan itu petunjuk yang diilhami. Tentunya siapa yang menggerakkan itu semua? Ya Allah. Misalnya dalam Al-Quran surat An-Nahl
ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lebah. Ya. Wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada lebah agar apa? Agar membuat sarang-sarang di gunung. Nah, kira-kira kayak burung kayak apa yang nyuruh siapa? Burung buat sarang di sini ya, gitu ya. Kan itu semuanya adalah bagian dari hidayatul wujdan, insting-insting yang ada pada makhluk-makhluk Allah. Kemudian minas syajar, di pohon-pohon kayu, ya, ada yang madu, ya, lebah itu membuat sarang-sarang di gunung, di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan yang dibuat oleh manusia. Ya, dan kita lihat seperti itu. Ya, lebah, dan ini bagian dari contoh saja. Dan makhluk-makhluk lainnya termasuk manusia. Yang pertama, petunjuk itu bersifat diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berupa hidayatul wujdan. Ya, petunjuk, ya, insting pada setiap makhluk. Jadi kalau aktivitas kita hanya sebagian daripada insting saja, tanpa ada yang lain yang harus aturan syariat yang kita lakukan, ya sama dengan makhluk lain berarti. Ya, jadi kita ya nggak sholat, nggak baca Quran karena kita manusia, ada aturan tersendiri, sedangkan makhluk lain ya seperti itu aturannya, gitu ya. Nah, kalau kita hanya sekedar menjalankan insting kehidupan sebagai seorang makhluk, sebagai manusia, maka ya bisa dikatakan ya mirip-mirip sama ya hewan-hewan dan makhluk lainnya, gitu. Maka kita harus meningkat, jangan hanya stuck di situ. Apa berikutnya? Yang kedua, tingkatannya adalah hidayatul hawas. Allah anugerahkan makhluk ini, terutama manusia, adalah panca indera. Panca indera, manusia diberikan panca indera yang lengkap. Panca itu 5 ya, panca indera. Walaupun sebagian, misalkan Prof. Darwis Hude itu memberikan tambahan bahwa panca indera itu bukan hanya 5, tapi ada 3 indera lagi yang ada pada diri manusia. Di antaranya indera pendorong motivasi dalam diri kita dan seterusnya. Tapi secara umum yang kita ketahui adalah panca indera. Dan manusia memiliki kelengkapan itu, panca indera itu. Dan di sini mulai akan dipertanyakan panca indera itu. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena ini sebagai modalitas manusia untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu berkaitan dengan Al-Qur'an yang kita lihat sekarang, yang kita baca itu ayat kauliyah, firman Allah yang kita baca. Adapun ayat kauniyah berkaitan dengan alam raya ini. Hal-hal yang bisa kita lihat, kekuasaan Allah dalam berbagai halnya, baik dalam diri manusia itu sendiri, dari komponennya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya, ya. Kalau kita berpikir, masya Allah. Kemudian terjadinya fenomena alam dan seterusnya, itu perangkat-perangkatnya ada pada panca indera kita untuk menangkap itu semua. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 7 juga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengunci kondisi orang munafik dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengunci hati, mengunci pendengaran, mengunci basor, penglihatan. Bedanya basor sama nazor itu ya, kalau basor itu lebih kepada melihat dan memaknai gitu ya. Kalau mentadaburi gitu, kalau basor itu kan karena kaitannya basor sama kemudian fuad, jadi perangkatnya itu.
Kalau nazor kan hanya melihat. Makanya kalau ada ikhwan yang mau menikah, terus calon perempuannya misalnya calon istrinya itu terbiasa tertutup mukanya misalnya, ya boleh istilahnya nazor, melihat. Tapi kalau sudah sering dilihat ya ngapain nazor lagi. Sering kadang salah kaprah ya sekarang itu kan lagi trennya ta'aruf dan seterusnya ya gitu. Jadi bahkan sebagian yang gagal paham itu ta'aruf tuh ya pacaran katanya. Padahal jauh, pacaran bukan ta'aruf, ya pacaran ya pacaran. Ta'aruf masa ta'aruf berdua-duaan gitu ya. Enggak begitu. Ya, jangan sampai kaula muda ini menyangka pacaran ini ta'aruf. Nah, enggak itu ya, bukan. Ya kalau ta'aruf ya begitu modelnya. Kalau misalkan perempuannya terbiasa dengan tertutup muka, misalkan di cadar, atau barangkali belum pernah ketemu gitu ya, karena dia orangnya misalnya terbiasa di rumah dan jarang keluar rumah, maka di situ diperbolehkan untuk nazor, artinya melihat luarnya gitu, melihat luarnya gitu ya. Apakah barangkali pas dibuka berkumis atau berjenggot gitu ya misalnya. Nah, ini bercandaan ya, jadi jangan sampai berpikir bahwa yang pakai cadar itu berkumis berjenggot. Enggak, nanti yang bercadar jadi minder, enggak begitu. Silakan yang bercadar bagus ya, dan diistiqomahkan gitu ya, istiqomahkan yang terbiasa bercadar. Yang tidak juga ya jangan istilahnya tuh mengolok-olok ya yang bercadar, karena cadar ada syariat Allah, jadi jangan sampai diolok-olok gitu ya. Sampai ada istilah dulu waktu saya masih mondok gitu ya, seringkali bercanda kalau sama orang yang bercadar tuh ninja katanya gitu, sampai begitu. Nah, itu bercanda tapi tidak dipercandakan karena waktu itu belum paham ya. Kalau sudah paham ya dimaknai saja bahwa itu adalah syariat Allah, jangan diolok-olok. Yang tidak pakai ya silahkan, yang pakai juga silahkan. Yang jarang-jarang juga jangan perlu diolok-olok. Gimana sih dia gak istiqomah? Ya namanya juga proses ya begitu. Barangkali ada yang meyakini cadar itu wajib, ya silahkan, berarti nggak boleh dibuka-buka. Kalau dibuka kan dosa kan gitu, kalau wajib kan ya. Kalau dia beranggapan sunnah, ya namanya sunnah kan ya, dibuka ya rugi ya, kalau dipakai ya dia dapat keutamaan. Yang tidak make ya juga tidak berdosa selama jangan sampai hijabnya itu hijab yang serba minimalis. Sehingga asal tertutup gitu, di hijab tapi kadang lehernya kemana-mana gitu ya, karena anggapannya tuh yang ditutup rambutnya aja. Jadi pakai orang-orang tua kita dulu kan begitu ya, jadi pakai ciput gitu ya sampai sini gitu, kadang lehernya dibiarin, jadi yang ditutup rambutnya aja. Padahal yang dikatakan para ulama itu kan aurat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Berarti leher masuknya aurat apa enggak? Ya aurat gitu, harus ditutup. Ya, baik, kembali kepada bahasan tadi ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini perangkat yang menjadikan hidayah hawasyi, hidayah panca indera. Ya, melalui panca indera itu kita bisa melihat, mendengar, menghayati ya dari kondisi-kondisi yang Allah berikan petunjuk dari kondisi semuanya itu. Kemudian kita naikkan lagi, kalau kita sekedar panca indera tanpa digunakan panca indera itu, maka maknanya kurang. Maka harus ditingkatkan ya kepada hidayatul aql. Ya, hidayatul aql. Jadi akal pikiran yang Allah anugerahkan kita gunakan. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an banyak sekali ya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mempergunakan akal. La'alakum tatafakkarun ya, agar engkau berpikir. Kira-kira berpikir itu pakai apa? Ya, pakai akal pikiran. Akal, maka bahasanya akal pikiran gitu ya. La'alakum ta'lamun gitu ya, agar engkau mengetahui. Itu bagian ilmu, itu bagian dari penggunaan akal. Kemudian juga ta'qilun, engkau menggunakan akal. Banyak di Quran
agar kita mempergunakan akal itu semuanya, ya, untuk bisa memahami ya apa yang ada di alam raya ini termasuk dalam diri kita untuk mencapai hidayah yang hidayah yang kita capai, yaitu hidayah yang tingkatan yang keempat, hidayatuddin. Nah, baru itu dipilih oleh Allah, tidak semuanya. Hidayah agama. Hidayah agama. Ya, orang yang hidayatul wijdan semuanya dikasih. Hidayatul hawas dikasih semuanya. Hidayatul akal ya secara umum mayoritas dikasih semuanya, gitu ya. Tapi hidayatuddin, hidayah agama, al-Islam tidak semuanya. Banyak saudara kita sesama manusia, bukan saudara kita sesama muslim, ya, saudara kita sesama manusia, gitu ya, diberikan akal tapi tidak naik pada hidayatuddin. Bahkan para ilmuwan terdahulu ketika meneliti, ya, ahli astronomi, ahli matematik dan seterusnya dari orang-orang barat, tidak sampai pada hidayatuddin. Padahal mereka sudah menemukan sesuatu yang sepertinya ini akal manusia gak nyampe. Tapi gak nyampe kepada tahap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, gak nyampe ke hidayatuddin. Ya. Maka kita alhamdulillah yang sudah hadir di sini, bahkan yang lahir dari rahim-rahim seorang muslim, bersyukur kepada Allah tanpa diminta kita lahir dalam keadaan muslim. Belum syahadat Ustadz? Iya, nggak perlu syahadat. Ya, karena kita lahir sudah dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi sudah dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud para ulama menyebutkan adalah fitratul Islam. Fitratul Islam, fitrah keislaman. Karena kita sejak dari zaman di dalam ruh kita sudah menerima ketentuan dari Allah untuk menyembah Allah. Ya, ketika lahir sudah dalam keadaan muslim. Maka jika kita mengadopsi misalkan anak dan mengadopsinya itu dari non muslim misalnya, ya, tapi mengadopsinya udah dari kecil, maka tidak perlu disyahadatkan karena dia sudah dalam keadaan muslim. Terkecuali kalau sudah adakan ritual-ritual yang menyebabkan dia sudah diakui sebagai agama yang bukan Islam. Misalkan Nasrani dibaptis atau Hindu, Buddha apa namanya gitu ya, untuk masuk agamanya. Baru kalau mau ke Islam lagi adanya syahadat gitu ya. Begitu. Ini kita yakin kenapa agama kita adalah agama yang diakui Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika lahir ya udah nggak usah syahadat, kita udah Islam. Ya, kenapa kita harus keluar dari itu semuanya? Kalau dari agama yang lain, ya mohon maaf, tetap harus ada ritual itu. Ya, barang mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya kepada teman-teman. Jadi kalau sudah mencapai usianya, maka dia harus dikukuhkan gitu sebagai seorang yang beragama tersebut. Nah, kita seorang muslim tidak seperti itu. Sejak lahir tidak perlu disyahadatkan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, semoga keislaman kita pegang sampai hari kiamat. Ya, tapi nggak sampai hari kiamat ya. Karena hari kiamat kita nggak tahu. Sampai kita wafat. Ya, gitu. Itu hidayatuddin. Yang mana hidayatuddin ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya, hidayah ini ada dua, ya, lebih simpel lagi. Hidayah agama itu dua, ya, sering saya sampaikan juga barangkali di majelis ini. Ada hidayatul irsyad, kemudian ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, ya, setelah kita menjadi seorang muslim, karena kita memohon hidayah kepada Allah, maka hidayah itu seringkali muncul dalam bentuk irsyad, dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk pertanda, dalam bentuk kondisi-kondisi yang menyadarkan kita terhadap kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Barangkali yang jarang ke masjid, bahkan tidak ke masjid sama sekali, tersadarkan oleh temannya atau tetangganya yang sering lewat ke masjid depan rumahnya.
gitu ya. Awalnya mungkin dia merasa gak enak gitu ya, aduh gak enak dia lewat-lewat ke masjid gitu ya. Kadang kalau pas lewat lagi nyiram bunga gitu, atau pas lewat lagi ngopi, pas ditanya, Pak, ke masjid, oh iya silakan duluan aja terus tiap hari duluan. Silakan duluan, masih ditunggu kok belum ada. Pak, saya udah balik lagi. Oh iya, ya saya baru siap-siap. Nah, itu hidayatul irsyad, bimbingan yang isyarat-isyarat yang sudah, dan banyak itu semuanya yang sering kita temukan. Misalnya ketika kita melakukan suatu kesalahan dan bahkan kita pastikan misalkan itu adalah dosa dan kita tahu itu dosa, kemudian kita sadar melakukannya, tidak lama kemudian terjadi hal-hal yang kurang baik pada diri kita. Apakah kondisi di rumah, kondisi di perjalanan, kondisi di kantor, ada sesuatu yang ruwet gitu pada diri kita. Ini ketika kita tersadarkan, ini barangkali bentuk hidayah Allah bahwa ini bagian dari yang perlu saya perbaiki, gitu ya. Itu hidayatul irsyad, bimbingan, petunjuk, pertanda, isyarat-isyarat ya melalui sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, adalah hidayah taufik. Hidayah yang mana sinkronisasi antara yang tadi setelah irsyad kemudian taufik. Awalnya paksaan, awalnya gak enak, awalnya menyadari, selanjutnya adalah sesuatu kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan. Jadi dia kalau sholat berjamaah itu udah nikmat aja. Kalau nggak berjamaah itu bisa jadi dia nangis kejer gitu ya. Jadi ketika dia sakit sedih banget gitu, nggak bisa ke masjid. Atau dalam kondisi safar kemudian susah mencari masjid dan tidak bisa berjamaah misalnya, sedih banget. Itu sudah menyatu dalam dirinya. Jadi hatu taufik itu, dan bersyukur itu, alhamdulillah. Kemudian yang terbiasa baca Quran sehari, baik seayat atau sehalaman atau selembar atau satu juz dan seterusnya, kalau tidak baca Quran sehari, hampa gitu dunia ini. Jadi hampa dunia itu bukan kalau tidak ada engkau di sisiku, hampa diri ini. Ya. Engkaunya ini pada Al-Quran maksudnya, gitu ya. Seperti itu. Itu hidayah taufik. Yang mana sinkronisasi antara dirinya dengan ketaatan. Nah, ketika kita sudah sadar dan kita cek apa yang daripada hidayah-hidayah itu yang sudah nyangkut kepada kita dalam ketaatan, pertahankan. Bisa jadi itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Karena bahasa Nabi SAW apa? Ahbul a'mal adwamuha wa in qalla. Gitu ya. Amal yang paling dicintai itu adalah kontinuitasnya, keberlanjutannya, walaupun sedikit. Gitu, walaupun sedikit. Yang terbiasa sholat tahajud tapi 2 rakaat gitu. Tapi rutin. Tiap malam 2 rakaat, dan dia mampu 2 rakaat. Terus dia menikmati, dan kalau bangun kesiangan, ya Allah sedih banget. Ya, sampai seharian itu, masya Allah, hidup ini kurang bergairah. Karena tertinggal sholat tahajud walaupun 2 rakaat, tapi istiqomah. Daripada orang yang sholat tahajud sekalinya sholat 60 rakaat, 100 rakaat gitu. Tapi sebulan sekali. Emang boleh Ustaz sholat tahajud 100 rakaat? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat, dan para ulama ya memberikan gambaran bahwa sholat tahajud dan sholat malam itu tidak terbatas. Silahkan. Jadi kalau yang bangun jam 1, jam 2 ya, nggak tidur lagi misalnya, ya gitu ya, dan itu terbiasa, waktu-waktu yang luar biasa dia sholat. Terus mau baca Quran misalnya, karena aduh baca Qurannya saya belum bisa bagus, tahsinnya saya belum lulus gitu ya misalnya, dan seterusnya. Kalau baca saya khawatir ada hal-hal yang kurang ini, maka saya beramalnya adalah sholat ini aja, misalkan tahajud saja, karena bacaan saya sudah ya semoga Allah ampuni gitu ya. Sholat sebanyak-banyaknya ya, dan itu luar biasa. Kaidah usul fiknya, maka na aktsaru fi'lan
kana aktsara fadlan. Semakin banyak perbuatannya, semakin banyak pula keutamaannya. Gitu. Maka dari kaidah ini banyak yang salat tarawihnya itu 2 rakaat walaupun dia ngambil yang 8 gitu. Nah, karena barangkali mengambil fadilah itu. Agar kan semakin banyak doa yang dibaca. Karena kalau misalnya 4 rakaat langsung kan di tahiyat akhirnya ya doanya di tahiyat akhir. Karena kalau 2 rakaat, setiap 2 rakaat ada doa di tahiyat akhirnya, setiap 2 rakaat dan seterusnya. Namun ini tidak perlu dibahas lebih lanjut karena ini perbedaan para ulama ya. Begitu. Baik, kembali kepada bahasan kita. Hidayatut taufik. Ya, sinkronisasi antara diri kita dengan ketaatan, dan ketika kita sudah ada, kita rasakan dalam satu ketaatan itu, maka pertahankan. Pertahankan. Karena kalau kita ingin melaksanakan ketaatan semuanya, ya kita sadar kita manusia biasa yang hanya ingin berusaha semuanya diamalin, tapi faktanya kan di sini yang misalnya sholat tahajud dilaksanain, sholat duha dilaksanain, baca Quran dilaksanain, puasa Senin Kamis dilaksanain, ayamul bait, semuanya amalan sunnah diamalin, luar biasa ya. Dan itu kalau ada, masya Allah, dahsyat sekali. Tapi pada umumnya saya pribadi, jangan ngomong saya nggak ke bapak-bapak, bapak-bapak kan lebih masya Allah gitu ya. Karena lastu bi khairikum. Tentu yang ngomong di sini belum tentu lebih mulia daripada yang mendengarkan. Barangkali yang mendengarkan lebih mulia di sisi Allah. Karena yang banyak ngomongnya, katanya para ulama mengatakan banyak ngomong juga banyak salah gitu ya. Sedangkan yang banyak ngomong itu ya ustadz-ustadz ini. Saya pribadi banyak ngomong. Jadi semoga Allah ampuni kalau ada hal yang salah itu. Gitu ya. Baik. Begitu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berkaitan dengan hidayatuddin, yang mana Imam Ibnu Katsir membagi 2 tadi, ada irsyad dan ada taufik. Maka kemudian diperluas lagi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, Imam Ibnu Qayyim memberikan tingkatan-tingkatannya daripada hidayatuddin ini, baik irsyad ataupun taufik, ke dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hidayatul am, umum, hidayah umum, yang mana semua manusia sudah diberikan hidayah itu. Dan yang dikatakan oleh Al-Maraghi tadi mirip dengan hidayatul wujdan tadi ya. Seperti halnya dalam Quran surat Al-A'la ayat 1-3. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa, penciptaan, fasawwa, penyempurnaan, walladzi qaddara, ditakdirkan, ditetapkan, fahada, dan diberikan petunjuk. Nah, jadi itu bagian dari keumuman manusia sudah diberikan semuanya. Am. Ya. Kemudian tingkatan berikutnya adalah hidayah bayan wad dalalah. Ya, penjelasan dan petunjuk ya, dalil yang sudah ada. Baik dalil dalam arti kauliyah ataupun dalil dalam arti kauniyah. Ya. Misalnya kita temukan dalam surat Al-Balad, wahadainahun najdain, wahadainahun najdain, kami berikan petunjuk kepada manusia untuk memilih 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, diarahkan itu. Dan kita sudah paham itu semuanya ya, kita harus memilih yang mana. Tentu kita berusaha untuk memilih yang baik gitu ya, bukan memilih yang buruk. Bukan kita mengikuti yang fujur, tapi kita mengikuti yang takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kita mengikuti yang takwanya bukan yang fujurnya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang berikutnya adalah yang sama halnya dengan Imam Ibnu Katsir, beliau juga sebutkan hidayatut taufik.
Ya, hidayah taufik ini ada sesuatu yang sinkronisasi yang kita ikhtiarkan, namun tentu adalah semuanya bagaimana izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana misalnya kita bisa temukan dalam Quran surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagi siapa saja yang berhak menerima petunjuk. Dan ini hidayah adalah hak prerogatif Allah. Kita berikhtiar menginformasikan kepada saudara-saudara kita agar bisa melaksanakan ketaatan, tapi gak nyampe-nyampe. Ya, maka kata Imam Syafi'i, kalau hidayah dalam arti ini ya, kalau hidayah itu seperti buah yang bisa dibeli berkeranjang-keranjang, maka saya akan beli sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya bisa saya bagikan kepada orang-orang banyak gitu, hidayah itu. Tapi kan bukan begitu. Hidayah itu adalah urusan Allah. Nah, tapi manusia harus berikhtiar menjemputnya. Gitu. Harus berusaha. Tidak pasrah. Karena kita bukan Jabariyah, kita juga bukan Qadariyah. Kita harus berusaha. Ini bel lanjut ya. Ini baru syuruk ya. Nah, baik. Berarti kita lebihkan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik. Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tingkatan setelah hidayah taufik yang sinkronisasi tadi, maka berikutnya adalah hidayah fil akhirah. Hidayah di akhirat. Memang di akhirat masih ada hidayah. Masih. Ya, di akhirat manusia diarahkan, diberikan petunjuk untuk masuk surga bagi orang-orang yang taat, yang dimuliakan oleh Allah, dan masuk neraka bagi orang-orang yang tidak taat, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di luar agama Islam. Gitu ya. Nah, Islam sendiri juga kalau ngakunya Islam tapi dalam kehidupan ternyata musyrik, apalagi musyriknya sampai musyrik yang berkepanjangan tidak bertobat, maka tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau tidak dapat diampuni, yang namanya musyrik kan menduakan Allah. Berarti dia mengakui adanya Tuhan selain Allah. Maka ketika di hari kiamat, di akhir akhirat menghadap kepada Allah, ya diarahkan untuk ke Tuhan yang dia tuhankan itu. Sedangkan selain Allah, siapa yang dapat bisa menolongnya di hari akhirat? Hanya Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya kita memahami dalam Quran surat Al-An'am ayat 125 sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, maka dadanya akan dilapangkan untuk menerima agama Islam. Nah, kalau kita harus banyak beristighfar dan mohon kepada Allah jika dada kita masih sempit dalam melaksanakan ketaatan dan menerima aturan Allah. Khawatir ya, kita tergolong dari bagian yang tertutup tadi, naudzubillah. Karena ternyata yang sudah dikehendaki oleh Allah dengan prosesnya tadi, famay yuridillah, barang siapa yang dikehendaki. Ya, kehendak itu kan sesuatu yang sangat diberikan kepada makhluknya, di mana itu adalah salah satu di antara sifat Allah, irodah. Allah memiliki sifat kudrah dan irodah, kehendak kepada setiap makhluknya, dan makhluk berproses, manusia berproses. Fama yuridillah, ya, ayyahdiyahu,
untuk diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka dirinya akan dilapangkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima Islam. Kalau sudah Islam, dalam menerima syariat yang ada dalam Islam itu sendiri. Tidak hanya mengaku Allah sebagai Tuhannya saja, tapi juga mau diatur oleh Allah dalam berbagai hal, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik kehidupan keluarganya, dan seterusnya siap diatur oleh Allah. Jangan sampai dalam ibadah ya mahdhah siap diatur oleh Allah, tapi yang ghairu mahdhah gak mau diatur oleh Allah. Misalnya insya Allah nanti akan dibahas dalam fikih muamalah misalnya, antara goror dan seterusnya gak mau diatur, yang penting untung saja, halal haram bodoh amat misalnya bahasa kasarnya gitu, tapi ditabrak saja. Tidak begitu ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki, wa may yurid ayyudhillahu, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqa, maka Allah jadikan hatinya sempit. Itu khawatir kalau kita mau baca Quran ya aduh malas gitu ya, mau sholat berjamaah malas, mau melakukan ketaatan malas. Segera banyak-banyak istighfar. Jangan sampai kita terlalu jauh sampai pada akhirnya naudzubillah ayyudillahu, Allah sesatkan, naudzubillah ya. Sadayyiqan harajan ka'annama yas'adu bisama, sampai diibaratkan kalau sempit seperti dia mau naik ke langit, mau naik tangga ke langit. Emang bisa? Ya gak bisa, saking susahnya nyampe hidayah kepada dirinya. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan ya siksa kepada orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Naudzubillah. Maka kita mohon kepada Allah sampai 17 kali itu dengan harapan yashrah sadrahu lil Islam, sehingga kalimat ihdinas shiratal mustaqim kita akan hayati betul-betul kita baca surat Al-Fatihah. Ketika baca ihdinas shiratal mustaqim itu Masya Allah, maka sebagian seringkali saya dengar itu Syekh Su'ud As-Suraim gitu ya, Imam Saudi, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi dan seterusnya, pada kalimat ihdinas shiratal mustaqim itu banyak yang nangis. Ya, banyak yang nangis. Karena betapa butuhnya hidayah. Gitu ya. Betapa butuhnya hidayah. Sering juga kita dengar bagaimana kisah para ulama. Ada yang alim tapi pada akhirnya hidayahnya hilang pada dirinya. Ada yang biasa saja tapi ternyata pada akhirnya husnul khotimah. Nah, ini yang perlu kita ikhtiarkan. Jangan sampai berlepas dari diri kita hidayah itu. Nah, demikian ya barangkali ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan surat ya, Al-An'am ayat 125 ya, bisa dibaca kembali di rumah dan bisa ditadaburi untuk diperluas kembali, dihayati kembali setiap kalimatnya, setiap hurufnya, setiap ayatnya yang terkandung khususnya dalam surat Al-An'am ayat 125 ini, agar ya khususnya dalam sholat kita ketika membaca ihdina shiratal mustaqim itu kita merasa sangat-sangat butuh ya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita yang maksimal, sehingga ketika ikhtiar maksimal Allah kehendaki sehingga taufik dan pada akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya, atas segala yang disampaikan ya, semoga kita tergolong dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah ya. Ada yang terlewat ya, mohon maaf ini ya sebelum saya tutup. Jadi siapa saja yang mendapat hidayah itu, mereka itu ada tanda-tandanya. Ya, Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tadi ya, ayat 125 surat Al-An'am, beliau memberikan 3 tanda orang yang diberikan yashrah sadrahu lil Islam tadi, hidayah menerima Islam dan menjalankan syariatnya. 3 itu adalah al-inabatu ila daril khulud, mereka akan kembali
dari jalan-jalan yang kurang baik ya kepada sesuatu yang kekal abadi, yaitu tujuan hidupnya adalah untuk akhirat. Kemudian yang kedua, wattajafi andaril gurur, dia tidak melulu dalam kehidupan dunia ya. Kehidupan dunia diperlukan sebagai bekal kehidupan akhirat. Bukan berarti berkata dunia itu bukan orang dilarang kaya, bukan. Bahkan Islam itu harus kaya ya, harus kaya. Karena 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu 9-nya orang kaya. Hanya Ali bin Abi Thalib dalam kondisi itu. Tapi setelah beliau wafat, setelah Rasulullah wafat, beliau tidak seperti pada waktu semasa hidup Rasulullah. Dan 10-nya orang kaya semuanya. Karena kalau orang Islam nggak kaya itu ya bisa terjadi saat ini. Seringkali direndahkan. Islam itu kumuh, Islam itu rendah, Islam itu miskin dan seterusnya. Padahal kita tidak punya konsep miskin. Ya, dalam arti Rasulullah SAW, Allahumma ahyi miskinan wa amitni miskinan, itu bukan berarti Rasulullah itu miskin dalam arti hartanya miskin, bukan. Dalam arti miskin, kalau para ulama memberikan maknanya, miskin kan miskin itu sesuatu yang sangat butuh ya. Ya, butuh dalam arti fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kehidupan. Nah, itu tandanya ya. Yang ketiga adalah wal isti'dad lil maut qabla liqa'il maut. Dia banyak mempersiapkan kematiannya sebelum datang kematian. Nah, jadi kalau kita sudah punya 3 tanda ini, selalu orientasi hidupnya untuk akhirat, punya dunia dipakai untuk akhirat, dan ketika mengejar dunia bukan semata-mata hanya dunia saja ya, untuk akhirat. Kemudian yang terakhir adalah banyak mempersiapkan kehidupannya untuk kehidupan akhirat. Kalau 3 ini sudah ada pada diri kita, bersyukurlah bahwa kita termasuk orang-orang yang sudah mendapat hidayah. Jika belum, maka ikhtiarkan lagi, maksimalkan lagi agar kita masuk pada golongan ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.